Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur melalui saat-saat yang berbahagia, saat-saat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan pahala kepada setiap ibadah kita, baik yang dinampakkan maupun tidak dinampakkan. Meskipun pada keduanya kunci utamanya adalah keikhlasan. Jadi tidak jadi soal kita beramal dinampakkan, diketahui orang. Bersedekah ditulis namanya atas nama fulan sekian-sekian, tidak masalah. Karena pada sisi itu seorang yang menampakkan ibadah ya tidak selalu tidak ikhlas. Akan tetapi yang lebih memungkinkan untuk keikhlasan adalah tatkala ibadah dilakukan sembunyi-sembunyi atau tidak diketahui orang. Nah, karenanya ibadah yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin memungkinkan untuk seseorang untuk berbuat ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Bahwasanya orang-orang yang beriman, yang beramal, yang takut kepada Allah, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna, takut kepada Tuhannya pada saat sendiri, pada saat tersembunyi dari pandangan orang lain, dia beribadah, lahum maghfiratun, baginya ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Baik, dan dalam hadis yang akan kita baca, rangkaian hadis ke-12 dari kitab Riyadhus Shalihin, akan menyebutkan beberapa amalan yang dilakukan secara tersembunyi, dan itu adalah amalan yang kemudian mengantarkan kepada keikhlasan yang tinggi, sehingga di samping pahala yang diraih pada saat mengamalkannya, seseorang bisa menggunakannya ya, untuk bertawassul. Apa itu tawassul? Tawassul itu menjadikan perantara. Maksudnya perantara agar seseorang mendapatkan pertolongan yang lebih banyak atau lebih cepat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa hadisnya? Hadis yang seperti kisah, dan memang dia adalah kisah orang-orang terdahulu yang terjadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya, jadi dalam perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau terkadang menceritakan atau menyampaikan hal-hal tentang yang terjadi di sekelilingnya, di sekitarnya pada saat itu, atau beliau menyampaikan hal-hal tentang masa lalu yang beliau tidak mengalaminya, tidak mengetahuinya. Walhasil hal seperti ini tentu beliau bisa tahu dikarenakan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu. Ya, baik, termasuk kisah ini. Dan telah berlalu atau pernah berlalu disebutkan seperti kisah tentang seorang yang membunuh sampai 100 orang. Nah, ini kisah masa lalu, bukan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentang kisah masa lalu
sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, kadang-kadang nampak terlalu terlalu enak orang yang melakukannya. Ya seperti diceritakan yang tadi, ada 100 orang membunuh 99 orang kemudian ingin bertobat, dan dia karena diberitahu oleh seseorang tidak bisa bertobat, maka dibunuh lagi menjadi genap 100 orang. Disebutkan orang ini calon surga. Ada lagi kisah tentang seorang wanita yang dia pezina, kemudian hanya memberi minum seekor anjing saja, disebut masuk surga. Ini kisah masa lalu, ya. Yang kalau bisa disebutkan, syariat yang datang sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu lebih ringan. Seseorang belum ada perintah sholat 5 waktu dan seterusnya. Jadi cukup dia mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya yang diutus pada kaumnya, sudah urusannya selesai, tidak banyak kewajiban, dan jika meninggal maka tentu bagiannya adalah surga. Jadi orang-orang zaman sekarang, bapak-bapak sekalian, yang malas ibadah tuh suruh balik ke masa lalu. Salat hoream nanon hoream, ya. Hiduplah di zaman Nabi Musa. Tidak ada perintah salat dan yang lain. Baik. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Abdurrahman, yakni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ya. Biasa disebut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, namina Abdullah, ya. Dalam kesempatan lalu kita sudah banyak sebut nama-nama sahabat penting yang diawali dengan Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, dan yang lainnya. Baik, apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Intalaqa salasatu rahtin mimman kana qablakum hatta awawul mabita ila gharin fadakhalu." Ya. Ada 3 orang kata Nabi, yakni orang-orang sebelum kalian, ya, maksudnya orang terdahulu, ya, yang tadi disampaikan, yaitu mereka sama-sama bepergian sehingga datang waktu malam memerlukan tempat untuk bermalam atau menginap, ya. Kemudian didapatilah sebuah gua dan bertiga memasukinya, ya. Baik. Jadi orang-orang zaman dulu memang begitu. Kalau bepergian mau nginep ya di mana saja. Alhamdulillah sekarang banyak tempat istirahat, ya. Kalau yang biasa ke masjid, mampir aja ke masjid. Sekali-sekali tidak apa-apa tidur di masjid, ya, tapi kalau kebiasaan jangan. Alhamdulillah tempat istirahat banyak. Manfaatkan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, termasuk adalah masjid. Rencanakan kalau mau bepergian, ya, ke Kulon, ke Jakarta, di mana tempat kira-kira nanti istirahat, masjid yang nyaman, ya. Kawetan, ke Jawa, silahkan, ya. Tentukan titik di mana istirahat, ya, kalau bisa ngepas dengan waktu azan, ya, sehingga bisa berjamaah dengan kaum muslimin yang lain. Taib. Fan hadarat sohratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Setelah ketiganya masuk, tiba-tiba, ya, bahasa orang nang ngagulutuk. Jadi bahasa Sunda tuh sebagiannya kaya, ya. Jadi kalau ada barang dari atas menggelinding turun ke bawah, non bahasana ngagulutuk, leres. Ngagulutuk. Ya. Kemudian menutup pintu gua. Ya. Jadi orang masuk gua, ada batu besar menutup pintu gua. Ya. Taib, tentu keadaan ini menyulitkan, ya. Dicoba didorong batu tidak bisa bergeser karena besarnya batu tersebut. Maka kemudian inilah diperlukan kepala rombongan ketika bepergian. Jadi apabila kita bepergian 1 orang lebih, ya,
maka tunjuk salah satu jadi kepala rombongan. Di antaranya yang kita ketahui ada ilmunya. Minimal ilmu mengetahui jarak, apa ada jalan yang pintas dan lain-lain. Nah, ini untuk memudahkan. Ya. Jadi tidak perlu banyak tanya kepada orang di jalan. Ya. Nah, kita kalau pergi bawa mobil, Bapak, ya mau ke mana gitu, sedikit-sedikit tanya, ya, repot parkirnya pakai mobil. Nah, kalau ada teman kita yang ditunjuk, dia nanti bagian yang menjadi guide-nya. Ya. Nah, seorang di antara mereka punya wawasan, berilmu, kemudian berkata, faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Ya, kata orang ini, kita tidak akan selamat dari batu besar yang menutup ini, ya, kecuali di antara kita menyebut, ya, berdoa kepada Allah sambil menyebutkan amalan-amalan terbaik di antara kita. Ya, nanti dia punya amal apa disebutkan. Dengan catatan tadi, amalan ini adalah amalan yang besar, luar biasa, tersembunyi, sebelumnya tidak diketahui orang. Ya. Baik, kemudian salah seorang berkata, mengawali pembicaraan, menyampaikan apa amalan istimewanya. Ya. Qala rajulun minhum, salah satu di antara mereka berkata, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya. Wahai Allah, aku mempunyai dua orang tua yang kedua-duanya usianya sudah lanjut. Ya. Sudah aki-aki ini barangkali. Ya. Wa kuntu la arbiqul qablahuma ahlan wala malan. Dan aku senantiasa mendahulukan mereka berdua daripada keluargaku atau budakku. Jadi dalam melayani kedua orang tua, orang ini selalu mendahulukan kedua orang tuanya. Ya. Jadi kalau ada makanan, sebelum yang lain makan, maka orang tua harus makan dulu. Ya. Ini diantara salah satu cara pola dalam berbakti kepada kedua orang tua. Kalau ada orang tua bersama kita, di antara amal yang terbaik, dahulukan kepentingan orang tua. Di sini disebutkan makan, ya. Tentu saja bukan hanya makan, ya. Karena terkadang makan malah menjadi hal yang disepelekan oleh orang tua. Hal lain bisa lagi lebih penting. Tapi kasus ini tentang makanan. Ya. Jadi orang ini punya orang tua yang terbiasa tidak memberi makan kepada yang lainnya kecuali setelah kedua orang tuanya memakannya. Kemudian fana abi fi talabi syai'in yauman. Satu hari aku pergi untuk mencari sesuatu, falam ukhrih alaihi ma hatta naman. Kemudian aku pulang dan orang tua dalam keadaan tertidur. Ya, setelah orang ini pergi mencari sesuatu, dalam banyak penjelasan mencari kayu bakar, ya begitu. Pulang orang tuanya sudah tidur. Ya. Falam ukhrih alaihi ma hatta nama fahallabtu lahuma ghabuqahuma. Ya. Selanjutnya saya pun memerah minuman untuk keduanya. Ya. Tahu orang tuanya tidur dan beliau menyiapkan minuman yang diperah. Ya. Nah, tidak dijelaskan apakah hewannya unta atau sapi. Kemungkinan unta karena di Arab. Ya. Baik. Fawajadtuhuma naimain, dan ternyata setelah selesai memerah susu keduanya masih tetap tertidur. Wa karihtu an arbiqo qablahuma ahlan aw malan. Ya. Maka saya enggan membangunkan keduanya, ya, untuk bahkan memberi minum itu kepada keluargaku atau budakku. Jadi anak muda ini tetap dia tidak membangunkan orang tuanya karena segan, tapi juga minuman yang dia pegang hasil memerah tidak diberikan dulu kepada anggota keluarga yang lain. Maksudnya memang kayak tadi, sebelum orang tuanya minum, yang lain tidak boleh minum. Ya, untuk memuliakan
orang tua. Falabistu wal qada ala yadayya antaziru istiqadhahuma hatta barakal fajr. Saya tetap dalam keadaan menantikan keduanya bangun terus-menerus dan gelas itu tetap ada di tangan saya sehingga fajar pun telah menyingsing. Sampai pagi Bapak Ibu, dia pegang itu gelas. Ya. Kadang-kadang muncul pertanyaan, habis itu dia nggak sholat subuh dan seterusnya. Sekali lagi ini syariat zaman dulu. Zaman sebelum Nabi diutus. Jadi belum ada sholat subuh. Ya. Baik. Kemudian fastaiqadha fashariba ghabuqahuma. Ya. Baik. Sehingga mohon maaf dan sepertinya ada yang terluput dari ketikan ini, ya. Anak-anak saya pun menangis, ya. Karena memang lapar dan haus, karena hanya itu saja yang bisa dihidangkan kepada anggota keluarganya. Selanjutnya, setelah keduanya bangun, aku pun memberikan minuman itu kepada keduanya. Nah, baru sisanya diberikan kepada anaknya dan pembantu atau budaknya. Kata dia, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, seandainya amalan itu dulu, ya, yang aku lakukan benar-benar ikhlas, berharap hanya ridhomu, berharap hanya wajahmu, dan benar-benar engkau nilai ikhlas, ya, kemudian fafarrij anna, maka tolong keluarkan kami. Ya, tolong keluarkan kami. Jadi orang ini yang pertama meminta tolong kepada Allah dengan cara yang tadi, menyebutkan amalan istimewanya. Baik. Kemudian fanfajarat syai'an la yastati'unal khuruj. Kemudian setelah berdoa seperti itu dan menyebut amalannya tadi, batu pun bergeser. Sedikit. Ya. Tetapi belum bisa mengeluarkan ketiganya. Ya. La yastati'una khuruj, tidak bisa mengeluarkannya. Ya. Bahasa orang nak bergeser tapi cuman melenge. Melenge lurus. Ya sedikit bergerak ya. Taib. Wa qala al-akhar, maka yang lain menyambutnya, mengatakan hal yang lainnya. Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabban nas ilayya fa aradtuha an nafsiha. Seorang lain berkata, ya Allah, dahulu ada putri pamanku, ya, yang aku sangat mencintainya, ya, dan sangat menginginkannya. Ya, tetapi dia menolak cintaku. Ya, jadi ini dia menceritakan dia punya paman, punya anak sangat cantik yang dia mencintainya dan menginginkannya. Ya, jadi hal ini dua kondisi. Ya. Ada yang mencintai tapi tidak menginginkan karena satu dan lain hal. Ini dia, ia cinta, ia pengen. Ya. Taib. Famtana'at minni hattal allamat biha sanatun minas sinina. Ya. Kemudian hingga berlalu beberapa tahun sampai kemudian dia fajaatni fa'ataitu, kemudian dia mendatangiku dikarenakan memerlukan sesuatu. Yakni karena di daerahnya paceklik, sulit ekonomi, maka anak pamannya tadi mendatanginya untuk meminta bantuan. Fa'ataituha 20 wa mi'ata dinarin ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Ya. Kata pemuda ini, wah ini kayaknya kesempatan yang baik. Ya, untuk mendapatkan gadis ini. Lalu dia berikan bantuan dengan syarat. Oke. Ya, saya bantu engkau, syaratnya engkau harus mau menjadi milikku. Bahasa mudahnya seperti itu. Pemuda ini pun memberinya 120 dinar. Ya, 120 dinar. Silakan dikalikan.
1 dinar antara 3.500.000 dikali 120. Asyur lah ya. Baik. Kemudian dengan syarat tadi, sang wanita mau melayani dirinya. Taib. Kemudian fafa'alat hatta idza qadartu 'alaiha. Kemudian dia pun menyetujuinya. Dan akan dilakukan perbuatan nista tersebut. Ya. Keduanya sudah memasuki ruangan dan sudah akan dilakukan. Ya. Sudah akan dieksekusi. Ya. Dalam naskah yang lain sampai-sampai dikatakan ya seperti ember sudah mau ancelom ke dalam sumur. Ya, kita dulu punya sumur Pak ya, bukan sumur bor ya, ada lubangnya besar, lah, itu ada timbanya yang dikerek ya. Jadi digambarkan kejadiannya sudah sampai seperti itu. Jadi sudah hampir-hampir ember itu masuk ke dalam sumur. Ya, ini memang tidak perlu dijelaskan rinci. Intinya lelaki ini sudah akan mengeksekusi wanita tadi yang dia inginkan. Apa kata perempuan itu? Qalat la uhillu laka an tafuddul khatama illa bihaqqih. Wahai pemuda, saya ingatkan, tidak halal engkau memecahkan cincin kecuali dengan haknya. Ya. Maksud ini nggak benar, ini nggak halal. Kalau mau seperti ini harus dengan cara yang betul, yaitu pernikahan. Ya. Diingatkan seperti itu, ya. Sang pemuda fatajarrat minal wuqu'i 'alaiha. Aku pun tercengang, terkaget-kaget. Ya. Fansaraftu anha wahya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Setelah tercengang, dia sadar perbuatannya salah. Ya, pami orang mangahulang heula panginten. Kemudian ditinggalkan wanita itu bersama dinar-dinar yang tadi sudah diberikan. Jadi dinarnya diberikan, wanitanya tidak diapa-apain. Kata dia, Allahumma kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi. Fanfarajatis sahru, ya, fanfarijatus sahru. Ya. Ya Allah, seandainya amalanku ini benar, dulu aku lakukan semata-mata berharap wajahmu dan engkau menerimanya, tolong selamatkan kami dari bencana ini, dari tertutupnya kami dari batu tersebut. Ya, maka batu pun kembali bergeser. Ya, ghairu annahum la yastati'una al-khuruja minha, tetap bergesernya terlalu sedikit, meskipun sudah 2 kali tetap belum bisa mengeluarkan ketiganya dari bencana tersebut. Baik, sampai di sini. Apabila kita membaca kitab Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala tentang banyak hal termasuk pengobatan, termasuk pertolongan dari Allah, maka perhatikan caranya. Jangan pernah katakan saya sudah berdoa kok belum juga dikabulkan. Saya sudah berobat kok belum juga disembuhkan. Kita tahu, perhatikan dalam hadis ini, yang berdoa sudah 2 orang. Tapi pertolongan belum datang. Maka faedahnya diantaranya, kalau kita punya kepentingan, keinginan belum terlaksanakan, dalam satu keluarga berapa yang berdoa? Jangan-jangan hanya kita. Istri kita tidak, anak kita tidak. Nah, maka dikomando agar satu arah semuanya berdoa dengan keinginan yang sama, ya, seperti itu. Begitupun dalam pengobatan, ya, kadang-kadang seorang diobatin kok nggak sembuh, bisa jadi obatnya tidak tepat, bisa jadi obatnya kurang, ya, maka silahkan, maka ini para dokter lebih tahu, ya.
Nah, untuk perkara seperti ini, para ustadz lebih tahu atau bisa memberitahu. Ya, termasuk saya bisa sampaikan. Barangkali yang berdoa baru satu. Ini 3 orang berdoa baru 2, ternyata belum juga selamat. Nah, maka yang ketiga pun menyambungnya. Faqala, sebentar. Waqala salis, berkata yang ketiga. Allahumma ya Allah, inni istajartu ujara'a fa'ataituhum ajrahum. Ya. Ya Allah, dulu aku punya pekerja. Ya, aku mempekerjakan beberapa orang. Lantas aku pun memberi gaji kepadanya. Ghairu rajulin wahidin, di antaranya ada satu yang tertinggal, alladzi lahu, yang kemudian zahaba, dia pergi. Maksudnya ada satu orang di antara yang belum sempat atau lupa diberi gajinya dan dia pergi. Ya. Wa sammartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal, dan gaji dia punya, hak yang mestinya diberikan kepadanya, aku usahakan digolangkan gitu bahasa orang. Ya. Jadi saya punya karyawan banyak, satu lupa saya kasih gaji, pergi dia, duitnya kan ada pada saya. Langsung ditambahkan kepada modal, digolangkan deh sampai bertambah banyak. Ya, harta itu. Kemudian satu hari telah lama berlalu setelah saya berhasil sukses dengan mengembangkan uang dia punya tadi, faja'ani ba'dahini. Ya, kemudian tiba-tiba orang itu datang dan meminta, ya Abdullah, ya Abdallah, addi ilayya ajri, mana gajiku dulu. Ya, nagih, Pak. Nah, sampai di sini faedahnya, setiap kita mempekerjakan seseorang, ada hak karyawan atau pegawai yang belum diberikan, selamanya jadi hutang. Dia berhak nagih kapanpun. Maka sempurnakan dengan catatan. Isi tiba-tiba datang, kita lupa, berabe nanti. Ya. Baik. Kemudian fakultu lahu kullu ma tara min ajrika minal ibil wal baqar wal ghanam war raqiq. Engkau lihat ini semua, kata bos tadi, ya. Engkau lihat ini semua. Ya, ini semua milikmu. Ya. Unta, sapi, kambing, dan beberapa budak. Ya, pegawai juga. Ini semua milikmu. Atau ngahulang, ya. Dia cuma minta gajinya yang tidak seberapa. Dia disuruh ambil semuanya yang nampak di hadapannya yang sudah berlipat ganda menjadi beberapa macam kekayaan. Heran pula dia, faqala ya Abdullah la tastahzibi. Jangan bercanda begitu. Ya. Jangan bercanda, ya, kata dia. Fakultu, orang ini pun berkata, innila astahzi'u bika. Saya tidak bercanda. Ya. Efek teh. Fa'akhadhahu kulluhu fastaqahu falam yatruk minhu syai'ah. Dia pun tega, Bapak Ibu sekalian, diambil semua, tidak sisa sedikit pun. Ya. Bagaimana kalau terjadi pada kita? Ya. Jadi benar-benar diambil semua. Ya. Muncul orang mah, bongan saha di wartosan gitu, ya. Ya, ini masalah yang disinilah tingkat ketinggian kesabaran seseorang menghadapi permasalahan. Maka dia pun berdoa lagi, Allahumma fa'in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, seandainya dulu itu aku lakukan benar-benar berharap wajahmu, berharap keridhoanmu, dan engkau terima itu, fafruj anna ma nahnu fihi. Ya. Tolong lepaskan, keluarkan kami dari kesukaran ini. Ya. Kemudian fan farajatis sakhratu fakharaju yamshun. Maka kembali bergeser batu yang menutupi gua, maka ketiganya pun bisa
keluar selamat. Ya. Hadis muttafaqun alaih dalam riwayat Bukhari nomor 2272 dan dalam riwayat Muslim 2743, hadis sahih. Baik Bapak Ibu yang hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan hadis ini berbicara tentang pentingnya keikhlasan dalam beramal. Ya. Kemudian amal yang ikhlas itu bisa saja dilakukan dengan terbuka atau sembunyi-sembunyi. Tetapi yang lebih memungkinkan untuk berbuat ikhlas adalah pada saat sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang. Oleh karenanya, mari mencoba untuk seperti itu. Silakan Bapak Ibu buat amal istimewa yang besar sendiri, tidak diketahui orang, simpen baik-baik rahasianya. Keun wae tamu. Ya. Untuk apa? Jangan-jangan nanti kita akan mendapatkan peristiwa seperti ini yang kita tidak mungkin dapat pertolongan dari orang lain dan hanya Allah yang bisa menolong kita. Hal yang tadi kita amalkan bisa digunakan sebagai tawassul, perantara untuk mendapatkan pertolongan. Baik, yang kedua, terkadang amal sudah baik, doa sudah dilaksanakan, tapi belum terlaksana. Kaidahnya mungkin perlu lebih banyak lagi yang berdoa. Maka kalau kita urusannya dengan keluarga, sampaikan juga kepada anggota keluarga kita yang lain, istri dan anak kita, untuk sama-sama. Seandainya kita ada banyak kawan, boleh. Ya, minta tolong kepada kawan kita untuk mendoakan kita. Ya, tiga-tiga tadi tidak berdoa untuk diri sendiri, ketiganya berdoa untuk sama-sama. Ini dalil bolehnya seseorang berdoa yang lain mengaminkan. Ya, meskipun tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Ya, karena memang Nabi tidak mempraktikkan seperti itu. Ya, nah, sebagian di kita di masjid-masjid setelah selesai sholat, imam memimpin doa, diaminkan oleh para jamaah. Bukan tidak boleh. Kalau dibiasakan, maka hal itu tidak sesuai dengan sunnah. Tetapi hukumnya boleh. Seseorang berdoa diaminkan oleh orang lain. Atau seseorang mendoakan orang lain. Ya. Dan rumusnya bisa jadi benar. Semakin banyak yang berdoa, semakin peluang dikabulkan juga besar. Karena jangan salahkan orang lain kalau negeri kita ini keadaannya seperti sekarang. Ya. Kadang-kadang kita harus menyalahkan diri sendiri. Apakah kita pernah berdoa untuk keselamatan kebaikan negeri kita ini, Indonesia tercinta. Baik, dan kemudian tentu saja pertolongan yang terbesar datang dari Allah. Terkadang dalam perkara mencapai keikhlasan banyak tantangan. Ya, yang pertama tadi tidak mudah ya melayani orang tua. Ya. Orang tua tea atau kadang-kadang ya kalau sudah tua ya, apa bahasa Sundana teh aya pundungan, aya belikan dan seterusnya. Kadang kita sebagai anak inginnya berbakti tapi ada we gitu. Peluang-peluang untuk mencuri keikhlasan ya. Kemudian untuk urusan tadi anak-anak muda yang punya syahwat besar kepada wanita ya. Berat untuk menahan itu ya, tapi dengan menahannya mendapatkan kebaikan. Yang terakhir tadi berat untuk ikhlas. Aya nu kitu. Ieu tah sadayana anu anjeun, candak we sadayana teh. Padahal orang yang tadi yang sudah berusaha, memanglah dia punya modal. Ya. Nah ini semua tantangan dalam keikhlasan. Semakin tinggi tantangannya, keikhlasan semakin kita dapatkan, maka itulah yang berpeluang untuk dijadikan senjata, ya, perantara agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencoba untuk ikhlas dan mempunyai amal-amal tersembunyi. Saya tidak bisa lanjutkan untuk menambahkan seperti biasa sehingga waktu agak siang karena kan ada beberapa kepentingan yang harus saya laksanakan pada hari ini. Baik, semoga bermanfaat.
dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Saya ingatkan untuk murojaah, kalau tadi ada yang bermanfaat dan ingin didengar lagi, nanti selesai diproses oleh Pak Riki, akan ditayangkan di YouTube, ya. Dilihat saja. Masjid Nurul Iman, dicari file-file yang ada sudah banyak dan termasuk yang ini nunggu proses dulu, ya, dari Pak Riki. Kita doakan Pak Riki sehat, selamat dan dimudahkan untuk membuat kerja dakwah ini bersama-sama dengan kita sekalian. Baik, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.